Udah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kemarin itu mengenai apa materinya? Minggu kemarin. Interaksi sosial dan tindakan sosial. Nah, sekarang kalian tiap kelompoknya untuk mempresentasikan ya. Nah, tapi sebelum melanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ayo, siapa pimpin? Malki, yuk. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Baik. Udah pada makan? Udah. Berarti udah siap ya? Siap. Kita mulai aja ke materi yang selanjutnya, yaitu untuk mempresentasikan pembelajaran minggu yang kemarin. Kemarin itu kelompok 1 mengenai apa? Mana kelompok 1? Mengenai apa itu kemarin? Pandawara grup yang pantai sungai. Pantai ya, Pantai Sibuntun. Terus kelompok 2 mengenai kebakaran hutan Bromo. Yang ketiga mana kelompok 3? Apa kelompok 3? Mengenai fenomena thrifting. Yang keempat, kelompok 4 apa? Mengenai apa itu? Mengenai penutupan TikTok Shop. Yang kelompok 5 penipuan online. Nah, baiklah, untuk kelompok 1 kita beri kesempatan untuk mempresentasikannya. Ayo, siapa ya wakilnya? Mau perwakilan atau semuanya? Kebanyakan 2 orang aja ya. Ayo. Muhammad Malki. Hadir. Muhammad Fatir. Nabila. Hadir. Berarti hadir semua ya? Ya, alhamdulillah ya. Bagaimana keadaannya hari ini? Kabarnya baik? Sehat? Udah pada makan ini belum? Kayaknya kayak yang loyo. Udah siap? Baiklah, untuk melanjutkan materi yang minggu kemarin ya, kita sekarang untuk mempresentasikan ya. Kemarin udah dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Berarti hadir semua ya. Nah, sekarang untuk mengawalinya kita kasih kesempatan pada rekan kita ya, yaitu kelompok 1. Mau diwakili sama siapa? Ketuanya atau sama berdua? Ayo silakan ke depan. Boleh. Ya, ucapan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fenomena yang kita ditugaskan untuk kita. Kelompok 1 terdiri dari Cahaya, saya sendiri, Astrid, Anggi, Angga, dan Alvin.
Untuk soal pertama di sini ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan tindakan sosial? Menurut kelompok kami, tindakan sosial adalah tindakan individu yang bermakna subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Terus untuk pertanyaan kedua, fenomena apa yang menjadi tugas di diskusi kelompok kami? Kelompok kami mendapatkan fenomena Pandawara Group ditolak Kades bersihkan pantai Cibutun. Pertanyaan yang ketiga, tipe tindakan sosial apakah fenomena tersebut berdasarkan alasannya? Fenomena tersebut termasuk tipe tindakan berorientasi nilai untuk Pandawara karena menekankan perhitungan manfaat dan tindakan efektif untuk Pak Kades karena didominasi emosi. Soal keempat, apa dampak positif dan dampak negatif dari fenomena tersebut? Dampak positifnya adalah kepedulian Pandawara terhadap kebersihan lingkungan dan dampak negatifnya adalah penolakan kebersihan itu tersendiri. Hal ini terjadi karena Pak Kades tidak terima pantai Cibutun disebut pantai terkotor keempat di Indonesia. Sekian dari kami, apa ada yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau mengoreksi hasil dari kelompok 1? Di situ kan disebutkan apa yang dimaksud dengan tindakan sosial. Menurut kelompok 1, tindakan sosial adalah tindakan individu yang bermakna subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Menurut kelompok 1. Menurut kalian itu bagaimana? Setuju enggak dengan kelompok 1? Setuju. Ya, baik. Fenomena yang menjadi tugas di kelompok 1 yaitu Pandawara Group ditolak Kades bersihkan pantai Cibuntun. Nah, tipe tindakan sosial apakah fenomena tersebut? Jelaskan alasannya. Fenomena tersebut tipe tindakan berorientasi nilai untuk Pandawara menurut kelompok 1 karena menekankan perhitungan manfaat dan tindakan afektif untuk Pak Kades karena didominasi oleh emosi. Menurut kalian itu bagaimana? Apakah ada pendapat yang lain? Coba argumennya. Ada enggak? Ayo jangan takut. Kita kan di sini lagi belajar. Yang namanya belajar jangan takut salah. Karena yang namanya belajar pasti akan mengalami kesalahan, ya. Ayo, ada enggak yang punya argumen untuk kelompok 1? Jawaban kelompok 1 seperti itu. Menurut kalian bagaimana? Nggak ada? Apa dampak positif dan dampak negatif dari fenomena tersebut? Menurut kelompok 1, dampak positifnya adalah kepedulian Pandawara terhadap kebersihan lingkungan. Dan dampak negatifnya adalah penolakan pembersihan itu sendiri. Hal ini terjadi karena Pak Kades tidak terima pantai Cibuntun disebut pantai terkotor keempat di Indonesia menurut kelompok 1. Apakah menurut kalian juga sama? Yakin? Kok nggak ada yang komentar sih? Ayo, ada nggak?
Ada Pak. Apa? Tapi kenapa ya Pak Kades selalu mengikuti dengan emosi, sementara nggak dipertanyakan dulu gitu ke pendawarannya? Kenapa ya? Kenapa nggak diobrolin dulu? Kenapa bisa langsung dilaporin begitu saja? Bagaimana menurut kelompok 1? Karena emang udah terlalu terluap sama emosi, jadi nggak bisa kayak mikir dulu gitu. Jadi tahu-tahunya marah-marah aja gitu. Berarti terjadinya apa itu, Miss? Miskomunikasi. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kalau mau ngurusin sesuatu jangan pakai emosi dulu, harus dibicarakan baik-baik supaya mendapatkan manfaat yang lebih baik juga. Jadi dengan adanya fenomena tersebut kita dapat mengambil apa? Pelajaran. Jangan sampai miskomunikasi. Antara siapa itu miskomunikasi? Antara warga yang diwakili oleh Pak Kades dengan pihak yang yaitu Pandawara Group. Jadi kita itu untuk bertindak itu harus apa? Harus melihat fakta dan data apa yang terjadi di lapangan sebenarnya. Jangan asal bicara ya. Jangan sampai ungkapan kita itu menyakiti perasaan orang lain atau warga setempatnya. Yang tadinya berniat baik karena sudah terlanjur emosi ya dengan kata-kata dari Pandawara Group, akhirnya berakhir dengan penolakan. Begitu kali ya. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju. Ya, udah. Terima kasih ya buat kelompok 1. Ayo kita kasih aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 ya. Mengenai pra-wedding Bromo. Coba siapa yang mau ke depan? Siapa itu namanya? Naura sama Davina. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menjelaskan tentang kebakaran hutan Bromo akibat foto prewedding. Yang dimaksud dengan tindakan sosial adalah tindakan individu yang mempunyai arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Fenomena yang terjadi dari tugas kami yaitu kebakaran Flare Bromo akibat foto prewedding. Pertanyaan ketiga, tipe tindakan sosial apakah fenomena tersebut? Jelaskan alasannya. Termasuk ke dalam tipe tindakan sosial rasional instrumen. Karena pasangan ini ingin mempunyai foto prewedding yang bagus dan sempurna, maka ia berusaha untuk mendapatkan foto sesuai dengan keinginannya. Pertanyaan keempat, apa dampak positif dan dampak negatif dari fenomena tersebut? Positifnya, keinginan pasangan ini mendapatkan foto prewedding yang bagus sudah tercapai. Dampak negatifnya, Gunung Bromo hangus terbakar, wisata Gunung Bromo ditutup, dan pasangan ini diberi hukuman sesuai pasal yang ada karena korbannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok 2, karena kelompok 2 mendapatkan tugas mengenai
apa? Mengenai Kebakaran hutan akibat foto prewedding. foto pra-wedding. Menurut kelompok 2, ya, tindakan sosial apakah fenomena tersebut? Tindakan individu. Termasuk ke dalam tipe tindakan sosial rasional instrumen. Kenapa disebut tipe tindakan rasional? Kenapa? Tipe tindakan rasional itu apa? Ayo. Karena pasangan ini ingin dilakukan. Ayo. Kok nggak ada yang bersuara? Kan kata Bapak tadi bilang, jangan takut salah. Kita itu berargumen nggak apa-apa, salah juga. Kalau setuju, ya kita setuju. Kalau tidak, ya tidak. Ayo, apa? Bagaimana menurut kelompok 1? Ini mengenai fenomena prawedding. Ini termasuk tindakan rasional karena individu tersebut atau pasangan tersebut menginginkan sesuatu, yaitu menginginkan foto yang bagus. Yang bisa. Nah, betieun. Nah, ya, ulasin salah cek Bapak ge. Ya. Ayo jangan takut ya. Karena ingin mendapatkan foto yang sempurna, ya. Terus untuk nomor 4, apa dampak positif dan negatifnya dari fenomena tersebut? Menurut kelompok 2, positifnya keinginan pasangan ini mendapatkan foto prawedding yang bagus sudah tercapai. Tapi ada dampak negatifnya, yaitu Gunung Bromo hangus terbakar. Kemudian wisata di Gunung Bromo ditutup dan pasangan tersebut akhirnya dapat ditangkap. Walaupun tujuannya tercapai, tapi berakibat patah karena apa? Karena dia tidak apa ya? Ayo kelompok 2, apa kesimpulannya dari fenomena tersebut? Apa? Ada yang lainnya mana? Kelompok 2 boleh yang di sana juga ngomentari untuk mengambil kesimpulan apa? Merugikan. Iya merugikan, tapi bagaimana merugikannya gitu? Ayo, kamu ada? Ayo. Kesimpulannya, mereka sadari bahwa hal yang memang pengen jadi tujuan diri sendiri yang memang pengen sempurna, tapi dengan cara nggak usah membakar. Gitu. Ada alat lain yang memang tujuannya sama dan bagus, fungsinya juga sama. Tadi ada alat yang lain untuk membantu foto prawedding lebih bagus lagi supaya tidak mengakibatkan kebakaran atau kerugian. Jadi kesimpulannya yaitu apa? Untuk dengan adanya fenomena tersebut kita apa ya? Harus hati-hati. Terus melihat situasi. Terus apa lagi? Kondisi di
di lokasi tersebut supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya. Kan yang rugi bukan dirinya saja, warga pun yang tidak ikut melakukan peristiwa kejadian tersebut ikut ikut kena dampaknya ya. Jadi dia tidak bisa berusaha karena tempat usahanya ditutup. Nah, akibat ulah tersebut ya. Baiklah, untuk kelompok 2 kita kasih upload dulu ya. Yuk. Enggak, pamit dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal tersebut terulang lagi. Jadi kita butuh bisa menambah apa ya? Wawasan mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat ya. Sekarang untuk selanjutnya yaitu kelompok 3 ya. Silakan untuk kelompok 3 presentasinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tren thrifting. Yang dimaksud dengan tindakan sosial menurut kelompok kami, tindakan sosial adalah tindakan yang bersifat subjektif dalam segala perilaku manusia, mampu mempengaruhi orang lain dan menerima pengaruh orang lain. Fenomena yang terjadi dari tugas diskusi kami yaitu fenomena di balik tren thrifting. Tipe tindakan sosial, apakah fenomena tersebut tindakan rasionalitas instrumental karena tindakan yang berdasarkan pada pertimbangan dan pilihan. Contohnya memilih pakaian ditripan. Dampak positif dan dampak negatif dari fenomena thrifting adalah dampak positifnya mendapatkan barang dengan kualitas baik, membantu mengurangi limbah, mengurangi emisi karbon. Dampak negatifnya yaitu memperburuk masalah kemiskinan, kurangnya kualitas barang, dan kurang mendukung ekonomi lokal. Menurut kelompok 3, tipe tindakan sosial apakah fenomena tersebut, yaitu fenomena mengenai apa? Trennya thrifting. Menurut kelompok 3, tipe tindakan rasional instrumen. Karena tindakan yang berdasarkan pada pertimbangan dan pilihan. Contohnya memilih pakaian di thrifting. Apa thrifting itu? Apa? Cek bahasa urangna mah meureun naonnya? Bahasa urangna thrifting teh baju bekas. loaknya. Baju loakan, baju atau pakaian bekas ya. Tapi tidak mungkin pakaian bekas yang sudah rusak. Pasti masih yang bagus-bagus, yang masih layak dipakai. Ya? Ya. Masih yang bagus-bagus dipakai. Terus menurut kelompok 3, apa dampak positif dan dampak negatifnya?
Dampak positifnya yaitu mendapatkan barang second dengan kualitas baik, membantu mengurangi limbah. Betul, itu membantu mengurangi limbah. Betul? Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena banyak barang yang ini Pak sudah tiga bagus, banyak yang sobek. Nah, kalau barang yang sobek tadi kan tidak mungkin dijual. Ya. Ini ya walaupun bekas tapi masih layak dipakai. Berarti kalau layak belum Belum rusak. seperti sobek lah, atau sudah apa namanya ya? Tidak layak dipakai lah, Pak. Ya sudah tidak layak dipakai lah ya gitu. Terus mengurangi emisi karbon. Betul nggak? Coba emisi karbon. Betul nggak ini emisi karbon? Ada hubungannya nggak? Coba kelompok yang lain mana? Kalau menurut Bapak, emisi karbon itu berarti gas yang keluar dari kendaraan ya? Berarti hah? Ini kan pakaian, betul nggak? Betul. Betul apanya? Jawabannya atau betul kata Bapak? Hah? Betul kata Bapak. Betul kata Bapak. Berarti jawabannya kurang tepat. bukan emisi karbon ya. Ya. Terus di sini dampak negatifnya memperburuk masalah kemiskinan. Berarti menurut anggapan kelompok 1 di sini kemiskinan apa? Kita membeli barang bekas tapi memperburuk kemiskinan. Ayo. Ayo bicaranya yang keras. Betul nggak ini? Kurangnya kualitas barang. Menurut kelompok 4 itu 3 itu. Ya. Kurangnya kualitas barang. Betul nggak? Kalau kualitasnya jelek, kenapa dibeli? Kenapa diperdagangkan? Coba. Ayo yang lainnya mana? Ini ada 4-5 kelompok kok. Ada? Karena kan Pak, kalau kurangnya kualitas barang itu kan barang thrifting udah pernah dipakai sama orang lain. Ya. Terus diperjualbelikan lagi. Ya. Jadi kalau misalkan ada mungkin sedikit kerusakan dari baju tersebut, tidak hal wajar, soalnya pakaian itu udah dipakai sama orang lain gitu. Nah, itu pasti, itu udah pasti. Tapi itu mungkin nanti dalam kesimpulan bisa diambil kata itu. Ya. Tapi ini kan di sini jawabannya kurang kualitas barang. Kalau kualitas barangnya oke, ya, branded atau bermerek, walaupun barang bekas, tapi masih layak dipakai, ya. Terus kurang mendukung ekonomi lokal, betul nggak? Coba menurut kalian, kurang mendukung ekonomi lokal, betul nggak? Betul nggak? Betulnya apa?
Betulnya apa? Yang kenceng Rehan. Ayo. Kurang mendukung ekonomi lokal. Betul, itu kurang mendukung ekonomi lokal. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh negeri kita sendiri tidak atau kurang laku. Kita membeli barang yang dari luar karena punya merek. Wah, dari buatan apa itu? Luar negeri, Ya. Jepang itu. Keren, senang gitunya. Jadi menurut kelompok 3 kesimpulannya apa mengenai Kesimpulannya, kita bisa mengurangi kain bekas yang telah dibuang dan bisa dipakai ulang kembali ataupun dijual kembali pada orang yang masih membutuhkan dan masih layak pakai. begitu? Betul? Tapi kalau menurut Bapak ya, dengan adanya fenomena thrifting ya, masyarakat itu diapakan? Diuntungkan dengan barang berkualitas dan atau branded ya, bermerek dengan harga Terjangkau. yang murah ya. Itu keuntungannya buat warga. Walaupun barang bekas tapi punya merek buatan luar negeri gitu. Nah, tapi akan berakibat penurunan ekonomi buat ekonomi lokal, yaitu Tidak terlalu kurang lakunya buatan produk-produk lokal. Selain itu apa kerugiannya? Coba selain ekonomi terhambat, ekonomi lokal terhambat, apa kerugiannya? Kan kalau barang thrifting itu barang-barang lokal yang dari luar ya. Nah, kerugiannya kita tidak tahu apa pakaian tersebut membawa penyakit atau tidak. Sementara kalau penyakit yang seperti TBC kan itu bisa menular, bisa lewat pakaian juga kan? Nah, itu akibatnya, kerugiannya. Ya. Paham nggak? paham. Udah segitu untuk kelompok 3? Ya. Ayo untuk selanjutnya. Persiapan. Kelompok berapa ya? Kelompok 4. Ayo kelompok 4. Silakan maju ke depan. Presentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mewakili dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang ditutupnya TikTok Shop. Dari soal pertama, apa yang dimaksud dengan tindakan sosial? Tindakan individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Soal kedua, fenomena apa yang menjadi tugas diskusi kelompokmu ditutupnya TikTok Shop? Soal kedua, tindakan sosial apakah fenomena tersebut dijelaskan oleh saya. Tindakan nasional instrumen seorang mahasiswa memutuskan untuk lebih memilih membeli laptop daripada membeli PDF. Soal 4, apa dampak positif dan negatif dari fenomena tersebut? Dampak positif, penutupan sementara TikTok Shop berdampak positif terhadap ekosistem terlihat dari peningkatan harga saham Bukalapak dan Tokopedia. Dampak negatif, banyak pelaku
fenomenanya yaitu ditutupnya TikTok Shop. Menurut kelompok 4, ya, tipe tindakan sosial apakah fenomena tersebut? Menurut kelompok 4, tindakan rasional instrumen. Seorang mahasiswa memutuskan untuk lebih membeli laptop daripada membeli PS menurut kelompok 4. Menurut kalian bagaimana pendapat kelompok 4 tersebut? Ayo tuh. Menurut kalian bagaimana? Yo. Menurut saya setuju Pak, karena PS tidak berguna lebih dari laptop. Siapa nama kamu? Bagus tuh. Ayo kasih oplos buat dia. Yo. Ya. Berarti lebih baik membeli laptop daripada membeli PlayStation. Betul itu, ya. Jadi tindakan rasional itu berarti masuk akal, ya. Ketimbang beli PS mendingan beli laptop, apalagi buat anak mahasiswa. Lebih baik buat belajar daripada buat bermain, ya. Kan tadi juga lebih baik ayo kita bermain sambil belajar daripada belajar sambil main. Apa bedanya? Bermain sambil belajar tapi belajar sambil bermain. Apa bedanya? Bermain sambil belajar mah cuma fokus pada permainannya aja. Tapi kalau misalnya belajar sambil bermain, kedua-duanya juga dilakukan. Kalau belajar sambil bermain, Keduanya juga sama dilakukan. Jadi belajarnya masuk, bermainnya juga ya. berarti kalau bermain sambil belajar, ya, kita itu santai, enjoy, tapi fokus untuk belajar. Kalau belajar sambil bermain, berarti tidak fokus, tidak akan dapat apa-apa, cuman duduk doang, nggak ada hasilnya, ya. Terus untuk kelompok 4, apa dampak positif dan dampak negatif mengenai fenomena tersebut? Menurut kelompok 4, penutupan sementara TikTok Shop berdampak positif terhadap ekosistem e-commerce. Terlihat dari peningkatan harga saham Bukalapak dan Tokopedia. Harga saham atau harga penghasilan? Kalau saham apa? Saham. Sama nggak saham dengan penghasilan? Ya. Mungkin maksudnya menambah penghasilan, bukan saham, ya. Kalau saham berarti nanam modal, ya. Terus negatifnya, banyak pelaku UMKM akan kehilangan pasar daya beli, makin menurun dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Betul nggak? Bagi siapa yang betul? Bagi siapa? Banyak pelaku UMKM akan kehilangan pasar daya beli. Kalau UMKM itu apa sih? Pedagang yang memang berjualan online atau membuka toko. Tapi kan masih ada sebagian pedagang yang menggunakan platform tersebut. Seperti UMKM seperti itu ada kan, yang udah biasa
toko-toko ini menggunakan platform ini, misalkan. Tapi kan ada beberapa yang nggak kayak tukang kerupuk yang kabar keliling kan Iya. mungkin Iya. online kerupuk online. Kalau misalnya yang pakai online ya udah lihat itu kerupuknya. Tapi kan di sini disebutkan penutupan TikTok Shop. Berarti kalau gitu diuntungkan. Ya. Kalau TikTok Shop ditutup untuk sementara, berarti UMKM diuntungkan. Bukan dirugikan ya. Berarti ini salah ya? Salah betul. Seharusnya bukan dirugikan, tapi diuntungkan. UMKM itu usaha koperasi mikro usaha menengah ya, ke bawah. Jadi mungkin itu diuntungkan seperti kaki lima yang ya seperti yang di emper-emper itu. Terus kelompok 4 itu kesimpulannya apa dari kejadian ini? Kesimpulannya yaitu penutupan tersebut dimaksudkan guna memperbaiki pasar UMKM karena kegiatan transaksi melalui sosial media secara daring. Nah, dengan adanya TikTok Shop ditutup, nah sebetulnya itu ada 2 poin ya. Ada yang diuntungkan karena udah biasa menggunakan platform tersebut. Terus ada juga yang dirugikan di sini ya. Seperti Bukalapak, Tokopedia ya. Kan diuntungkan. Kan kalau di Bukalapak tidak pakai TikTok ya? Ya kan? Kalau nggak salah gitu. Tapi biasanya yang tahu tuh perempuan biasanya. Ya, yang suka buka 10-10, 9-9 ya. Ya kan? Bapak cuma lihat aja gitu. Karena Bapak punya istri gitu. Kok sampai malam gitu lihat. Ternyata di TikTok itu ada pengurangan apa ya? Pengurangan harga ya. Sampai rela tidak tidur ngebelain harga yang murah ya. Udah segitu. Ya. Nggak kedengaran. Apa? Jadi e-commerce yang lain itu kayak Bukalapak, Shopee, Lazada itu masih dirugikan. Soalnya orang-orang itu lebih ke TikTok Shop gitu. Jadi orang-orang itu lebih kayak fokus ke TikTok Shop. Jadi e-commerce lain juga bisa dirugikan. Bisa. Ya kan sebetulnya sih Bapak kurang tahu ya mengenai TikTok Shop itu apa. Kalau perempuan pasti tahu. Bapak jarang beli ya. Tapi bagus juga sih. Menurut kamu itu siapa tuh? Cahaya. Cahaya, ya Cahaya. Menurut Cahaya itu apa? Yang kerasnya suaranya yang keras ya, biar kedengaran sama yang lain. Jadi e-commerce lain juga masih bisa dirugikan tuh. Soalnya orang-orang tuh kayak lebih fokus ke TikTok Shop. Ya belanja itu kayak lebih fokus ke TikTok Shop. Soalnya kan kayak sekalian scroll, oh ini ada barang bagus beli gitu. Kan udah ditutup. Ya dulunya. Jadi Sebelumnya kan ini udah kejadiannya setelah ditutup. oh jadi itu kan masih bisa dirugikan sih. Soalnya kayak kan ada juga ini kayak berita karena udah ditutup TikTok Shop itu pedagang di Tanah Abang juga mau e-commerce lain ditutup. Ada berita gitu. Oh gitu. Ya emang sebetulnya apa ya? Ditutupnya TikTok Shop itu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Emang gitu. Iya. Berarti kalau begitu menurut Cahaya kesimpulan dari fenomena TikTok Shop ditutup bagaimana?
Kan tadi kata Bapak gitu, dengan adanya ditutupnya TikTok Shop, ya, ada UMKM yang dirugikan, ada UMKM yang diuntungkan. Yang dirugikannya sudah biasa menggunakan platform tersebut, gitu, Cahaya. Ya, ya. Udah begitu kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Kita udah memasuki waktunya sholat ya, duhur, tapi tanggung ya, kita selesaikan dulu satu lagi ya, untuk kelompok 5. Yo, silakan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang fenomena Penipuan online. Yang beranggotakan ketuanya lagi ada Nabila, Michelle, Nadia, dan David dan Hafir. apa yang dimaksud dengan tindakan seksual? Tindakan seksual adalah individu yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tipe tindakan sosial apakah fenomena tersebut? Jelaskan alasannya. Termasuk dalam tipe tindakan restoratif karena termasuk tindakan kejahatan yang dilarang keras baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Lalu apa dampak positif dan dampak negatif dari fenomena tersebut? Yang pertama ada dampak positif, adanya penipuan online meningkatkan kesadaran pembeli dalam membeli barang online dan lebih waspada lagi dalam pembelian online. Lalu dampak negatifnya yaitu dapat menghilangkan kepercayaan dalam berjualan online dan juga menjadi kerugian korban. Menurut kelompok 5, penipuan online itu merupakan tipe tindakan restoratif karena termasuk tindakan kejahatan dengan keras baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Menurut kalian itu bagaimana? Coba kelompok 1, kelompok 2. Nggak ada. Kelompok 3, kelompok 5. Nah, kalau nggak ada, Bapak tanya lagi. Bapak belum paham nih. Apa yang dimaksud dengan hukum positif? Jadi hukum positif itu kayak sebuah pelanggaran tapi selalu dibenarkan positif. Jadi, ini teh pembenaran gitu, ini teh perlakuan teh ini teh benar gitu. Jadi makanya masuk ke dalam restoratif karena fenomena penipuan online kan dari awal katanya juga penipuan ya Pak. Yeah. Jadi penipuan teh nggak ada yang dibenarkan juga, nggak ada yang dibenarin. Kalau misalnya ya pokoknya mah penipuan teh nggak ada yang dibenarin, mau online mau offline penipuan pasti nggak bakal ada yang dibenarin, mau hukum positif mau hukum Islam juga, apalagi hukum Islam. Ya, apalagi kalau hukum Islam. Berarti hukum positif namanya. Iya. Betul tuh? Betul, cukup betul. Nggak ada tanggapan?
Hah? Ayo. Nggak ada. Terus dampak positif dan dampak negatifnya dari fenomena tersebut. Dampak positifnya adanya penipuan online meningkatkan kesadaran pembeli dalam membeli barang online, ya, dan lebih waspada lagi dalam penipuan online. Dampak negatifnya dapat menghilangkan kepercayaan dalam berjualan online dan juga menjadi kerugian di korban. Betul? Karena Bapak belum pernah ya membeli barang online, belum pernah tertipu lagi. Karena belum pernah beli barang online. Jadi menurut kelompok 5 itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa penipuan online itu sebenarnya dibenarin. Kalau misalnya teman-teman semua yang mau belanja online, lebih waspada lagi, lebih teliti lagi, lebih dilihat lagi tokonya apakah itu benar toko tersebut emang berjual dengan, kan suka ada bintang ya. Nah bintangnya apakah buruk atau baik gitu. Coba lebih teliti lagi, dilihat lagi komentarnya apakah benar gitu. Ini sesuai dengan gambar atau enggak. Udah, itu aja. Ayo, buat tepuk tangan buat kelompok 5. Ya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dengan kejadian seperti penipuan online gitu, kita jangan sampai terkecoh dengan apa? Dengan iming-iming seperti harga murah gitu ya. Kan biasanya barang bagus. Kan biasanya kalau lihat yang murah, pasti pembeli itu diserbu. Pasti itu. Walaupun tidak tahu kenyataannya seperti apa, seperti itu ya. Jadi menurut kalian dengan fenomena seperti Pandawara, grup ditolak Pak Kades, terus fenomena thrifting, fenomena TikTok Shop, fenomena prawedding, terus penipuan online, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apa ya? Apa kesimpulannya ya? Dari keseluruhan fenomena kejadian tersebut. Apa? Barusan kalian sudah mempresentasikan ya setiap kelompok satu persatu, yaitu mulai dari fenomena Pulau Pantai Cibuntun, terus fenomena apa lagi? Thrifting, terus TikTok Shop, penipuan online, dan prawedding. Kita dapat mengambil kesimpulan. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Saya. Kesimpulannya itu yang hal itu pasti ada dampak positif sama dampak negatifnya. Ya. Contohnya tadi kan dampak positifnya itu pengantinnya itu foto yang mereka mau, tapi dampak negatifnya gunungnya tidak termakan, jadi barangnya bisa dibuka lagi. Maksudnya kesimpulan dari fenomena kejadian, dari fenomena keseluruhan. Iya. Kita tuh sebagai makhluk sosial harus apa? Harus banyak yang juga kan harus lebih berhati-hati biar nggak tertipu. Jadi semua itu harus dilakukan secara hati-hati supaya nggak dapat dampak negatif gitu. Itu. Ya kasih itu dulu, aplaus dulu. Ya, baik anak-anak. Ya, kita itu sebagai individu, ya. Apa itu individu? Individu itu apa?
sendiri, berarti tidak bisa dipisahkan. Tetapi walaupun tidak dipisahkan, kita itu sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jadi sebagai makhluk sosial kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan benar. Jangan sampai tindakan kita itu seperti dalam fenomena-fenomena tersebut, ya. Gitu. Betul nggak? Betul. Jangan sampai merugikan orang lain, ya. Tindakan-tindakan kita itu harus dipikir dulu baik buruknya, ya, bertentangan dengan norma apa tidak, ya. Apalagi kita sebagai umat yang punya agama, umat beragama. Apa itu beragama? Ya. Hah? Apa itu agama? Percayaan. Berarti yang beragama itu percaya apa? 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 Kita itu makhluk sosial, ya, apalagi makhluk yang punya beragama. Agama itu apa? Suatu kepercayaan, betul, kepercayaan. Kalau menurut Bapak, agama itu dibagi dua kata. Apa ya? Betul? Dibagi dua kata, artinya itu apa ya? A, tidak, gama, kacau. Berarti kalau orang yang beragama itu hidupnya tidak akan kacau. Nah, kalau merasa jadi orang punya agama, jadi kita kalau mau bertindak itu harus berpikir dulu baik atau tidaknya, ya. Jangan sampai merugikan orang lain atau menyakiti perasaan orang lain. Begitu. Paham nggak? Yakin? Nah, kalau sudah selesai, nah, apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran seperti ini? Apa sering dilaksanakan pembelajaran seperti ini? Iya. Kenapa ditahan senah? Hah? Jujur, we? Iya apa? Ya senang. Ya. Seru gitu. Ya baiklah anak-anak, terima kasih ya kalian sudah mengikuti pembelajaran mengenai tindakan sosial dan interaksi sosial, ya. Kalau begitu cukupkan sekian dari Bapak, ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, ya, sebelum menyelesaikan pembelajaran ini, ya, supaya mendapat berkah, ya. Walaupun cuman sedikit, ya. Ayo, pimpin siapa lagi? Mau Malki lagi? Kok Malki lagi? Nggak ada yang lain? Sok Tiara, kusaha? Sok kusaha? Sok mangga? Kasih. Kepul lah. Ini. Nah, gitu. Teman-teman, baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran, doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ya. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan kalian bisa menjaga kesehatan kalian, ya. Terus
apalagi ya? Sekarang kalau udah berakhir pembelajaran, oh istirahat. Ya, silakan kalau yang mau istirahat, istirahat dulu. Jajan.